bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu akan diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, ada sebuah semboyan dalam bahasa Latin yang mengatakan Deus bonus est, yang artinya Allah itu baik. Ini juga merupakan semboyan iman dari Yulia Billiard. Yulia Billiard adalah seorang perempuan yang penuh dengan perjuangan dan gulat geliat iman, walaupun beragam penderitaan dan keterbatasan diri terus mendera hidupnya. Ia juga menjadi satu pendiri dan ibu rohani bagi kongregasi Suster Notre Dame atau singkatan SND. Betapa baiknya Allah yang baik. Ya, lewat imannya, ia meyakinkan kita semua bahwa Allah sungguh baik. God is good. Hari ini, Yesus juga menjanjikan berkat dan penyertaan kasih-Nya jika kita setia padanya. Ya, dalam proses peziarahan hidup kita, kita juga pernah sedang akan mengalami masalah seperti yang juga dialami Rasul Paulus dalam bacaan pertama. Maka kalau kita menyadari arti kata ziarah atau ziarah kehidupan, dalam bahasa Jawa itu kan ziarah itu kan siji sing diarah, satu yang diarah, itu ziarah. Makanya Anda kalau berziarah itu susah ya, bukan ziarah ya, rekzia ya, iya kan, rekreasi dulu baru ziarah. Padahal kalau ziarah itu kan siji sing diarah, satu yang diarah, bukan yang lain. Nah, problemnya sebelum berangkat ziarah tuh Anda sudah pesanan oleh-oleh, mau ini kan. Nah, itu udah mulai agak buyar gitu ya. Nah, adapun hari ini saya mau menawarkan ada 3 sikap iman yang boleh kita imani dalam bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama adalah berkesadaran. Mulailah dengan kesadaran iman bahwa Tuhan itu senantiasa menyelenggarakan dan menyertai kita. Dalam bacaan pertama, Deus bonus est, Allah itu baik. Ya, betapa baiknya Allah yang baik itu. Hidup iman kita jelaslah mesti berpola GIG. God is good, Allah itu baik. Dan di sini, baiklah kita juga terbiasa untuk tidak lagi mengatakan God, I have a big problem. Tapi mulailah terbiasa dengan mengatakan problem, I have a big God. Mulailah merubah kata, bukan Allah saya punya persoalan besar, tapi mulailah dengan kata persoalan, saya punya Allah yang besar. Beda nggak? Beda dong. Sama kayak Anda menanyakan, Romo, rumah saya ada setannya nggak? Sama pertanyaan, Romo, rumah saya ada Tuhannya nggak? Beda nggak? Beda. God, I have a big problem. Tapi mulailah terbiasa problem, I have a big God. Dan satu hal yang pasti,
nasib baik itu menolong mereka yang berani melangkah. Maka hati-hati dengan seseorang yang suka berwacana. Wacana itu baik, tapi kalau tidak melangkah, ya sami mawon, diam di tempat, jangan di tempat. Itu yang pertama. Sikap iman yang pertama adalah berkesadaran. Yang kedua, saya menawarkan berpengharapan. Kita diajak untuk bertolak ke dalam, duk in altum, masuk dan menimba suasana iman penuh kerahiman yang timbul dari lubuk ilahi, bukan dari lubuk manusiawi. Dan disinilah juga kita diajak untuk belajar hidup prihatin lewat pengalaman salib, entah salib yang diderita orang lain ataupun kita derita sendiri. Maka sebetulnya pengalaman salib itu kan bisa beragam ya, bukan cuma sekedar aku yang mengalami, tapi kita juga bisa belajar dari pengalaman salib orang lain. Nah problemnya kan kalau salib orang lain kita tertawakan, kita ejek. Sedangkan pengalaman salib kita tangisi. Padahal tidak. Semua pengalaman salib baik orang lain dan diri kita itu menjadi pembelajaran yang baik untuk kita melangkah. Disitulah kita diajak untuk belajar untuk selalu mempunyai harapan dalam setiap dari salib. Yang untuk orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa salib adalah batu sandungan. Tetapi untuk kita orang-orang bukan Yahudi, bahkan juga orang-orang yang Yahudi, itu disebut sebagai suatu kebodohan. Tapi untuk kita, semua yang beriman Kristiani, salib melulu adalah kekuatan dan hikmat Allah yang mengantar kepada kebangkitan. Dengan kata lain, isilah hidup dengan adanya harapan bahwa akan tiba saatnya kita memetik buah perjuangan dengan sukacita tanpa ada seorang pun yang dapat merampasnya. Memang problemnya itu gak sabaran ya, saya juga gak sabaran ya. Kapan Tuhan situasi ini berubah gitu ya. Kapan Tuhan kok gak adil, itu kan selalu. Tapi saya selalu menekankan, bahkan bersama dengan Romo Tejo, ada saatnya nanti kita akan menimba buah yang lebih besar dari apa yang kita alami sekarang. Maka dikatakan bahwa ada pelangi setelah hujan, ada suka setelah duka. Dalam bahasa Meriam Bellina untuk Anda yang berumur, indah rencanamu Tuhan. Maka tepatlah pepatah Latin yang berkata, ae grotto dum anima est spes est. Selama seseorang yang sakit masih memiliki semangat, maka masih ada harapan. Nah problemnya susah nih orang yang sakit mempunyai semangat. Itu yang kedua, berpengharapan. Yang ketiga, berjuang. Kita tidak boleh menyerah. Dalam nama Tuhan, kita tetap harus berjuang sampai apa yang menjadi tugas perutusan kita terlaksana dan tercapai. Maka saya selalu mengatakan, kalau ditanya ulang tahun Tabisan, Romo mau kado apa? Saya selalu mengatakan, doakan saya saja, supaya saya tetap mati sebagai seorang imam. Titik. Karena jelas sebetulnya Anda dikatakan bahwa Anda itu berhasil sebagai seorang bapak, berhasil sebagai seorang ibu, berhasil sebagai seorang pribadi, berhasil sebagai seorang imam ketika Anda berjuang sampai nanti Anda mati tetap sebagai seorang imam, bapak, ibu, dan pribadi yang baik. Maka terus dikatakan bahwa apakah panggilan sekarang saya tepat? Sulit. Tepat itu ketika Anda menutup mata Anda sama seperti apa yang Anda perjuangkan. Dan di sini kita diajak berjuang sekaligus berdaya tahan dalam Injil seperti seorang ibu yang terus berjuang sampai anaknya dilahirkan. Maka saya mau mengatakan belajarlah dari sebuah tiram. Ketika sebutir pasir terbawa arus masuk ke dalam cangkangnya, melukai dagingnya yang halus dan lembut, ia tidak berdaya melepaskannya. Lalu apa yang dilakukannya? Ia mengeluarkan lendir, membungkus pasir-pasir itu, dan setelah berbulan bahkan bertahun lewat, sebutir pasir itu telah berubah menjadi mutiara. Maka mulailah dari sesuatu yang remeh, dari sesuatu yang kecil, dari sesuatu yang menyakitkan, tapi Tuhan mengubah itu menjadi mutiara yang indah. Pelan tapi pasti, rahmat Tuhan pasti datang, dan percayalah. Dan bukankah Benjamin Franklin juga pernah mengatakan bahwa orang yang memiliki kesabaran juga akan memiliki apa yang dikehendakinya.
Nah, hari ini dalam kerangka novena yang pertama, dalam kerangka berdoa untuk para arwah, saya mau menekankan kepada Anda, mari punya pedoman semboyan dalam hidup kita, bahwa Allah itu baik. Jangan cuma sekedar mengatakan Allah baik ketika Anda semangat atau sukacita. Tetapi beranilah untuk mengatakan ketika dalam pengalaman duka cita, dalam pengalaman kritis, bahwa aku tidak akan menafikan bahwa Allah itu baik. Dengan 3 sikap iman, berkesadaran, berpengharapan, dan berjuang. Begitu. Semoga dipahami, kalau enggak ya mohon maaf ya. Saya juga bingung saya lama-lama gitu ya kalau enggak dipahami. Maka mari kita mohon rahmat Allah supaya hari ini kita diberikan rahmat iman untuk mengatakan dalam pedoman iman kita bahwa Allah itu baik dan memang baik. Dan seringkali kita tidak bisa melihat kebaikan Allah yang tampak dalam seluruh kehidupan kita. Kita malah hanya melihat secelumit pengalaman-pengalaman pahit, dan itu yang dijadikan sebagai sebuah penilaian dalam hidup kita. Sama halnya kita juga menilai orang lain yang begitu baik dalam kehidupan kita, tetapi kita hanya seringkali melihat hal yang kecil, yang fatal, yang seringkali kita jadikan sebuah penilaian jelek untuk kita sesama manusia. Maka mari kita mohon rahmat Allah untuk semua itu.